Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sebelumnya mohon maaf karena Bapak tidak bisa masuk ke kelas hari ini karena Bapak sedang sakit, jadi mohon dimaklum ya. Adapun terkait ulangan besok, tiketnya adalah latihan soal yang ini, jadi tolong dikerjakan. Kalau kesulitan ini adalah pembahasannya. Kalian tinggal nyimak aja ya dan pelajari. Insya Allah kalian ulangan besok bisa. Oke? Nah, kita langsung bahas aja ya. Nomor 1. Suatu sistem reaksi itu dikatakan setimbang dalam keadaan setimbang jika, ingat ya, reaksi kesetimbangan itu kan lambangnya gini ya. Nah, gitu. Reaksi kesetimbangan itu terjadi kalau reaksinya bolak-balik dua arah dan apa? V1, V2 atau laju ke kanan sama laju ke kirinya sama itu ditunjukkan sama jawaban yang B nih. Dua arah dalam laju reaksi yang sama tuh. Jadi isinya B ya. Sip. Nomor 2. Reaksi kesetimbangan HCl tambah O2 berkesetimbangan menjadi H2O dan Cl2 semuanya gas. Setelah disetarakan, nah itu kata disetarakan. Setelah disetarakan itu kode. Berarti belum disetarain nih. Setelah disetarain, rumus tetapan kesetimbangannya adalah oke, kalau gitu kita setarakan dulu. Cl sebelah kiri 1, kanan 2 kali 2. H-nya jadi sama-sama 2, oke. O-nya di sini 2, di sini 1. Berarti yang ini harus kali setengah ya. Tapi nggak enak kalau kayak gini. Semuanya kali 2 bisa kan? Kalau semuanya kali 2 berarti ini bukan 2, ini jadi 4, ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 2, betul? Maka rumus tetapan kesetimbangannya lihat kanan per kiri dipangkatkan masing-masing koefisien. Berarti yang di atas harus H2O sama Cl2, betul? H2O Cl2 tapi pangkat 1 salah. HCl di atas salah. H2O pangkat 2, Cl2 pangkat 2, betul? Per HCl pangkat 4, betul? Per O2 pangkat 1. Ah iya, ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Nomor 2 C. Ya, bisa ya? Oke ya. Sip. Nomor 3. Ada reaksi kesetimbangan kayak gitu. Oke. Gas ABC masing-masing 0,4, 0,6, 0,2 dicampurkan dalam ruang tertutup. Berarti ini mula-mulanya nih. Berarti itu mula-mulanya. Oke, mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya ini 0,4. Ini 0,6. Ini 0,2. Oke. Pada saat setimbang 0,3 mol gas A telah bereaksi. Berarti gas A yang bereaksinya berapa? 0,3. Sesuai perbandingan koefisien dong. Kalau ini 3, ini 1, berarti kan 1:3 ya. Berarti ini 3, ini 0,1 dong. Ini 2, ini 3, berarti ini 0,2 dong. Terus ininya gimana? Karena ini reaktan dikurang ya. Oke. 0,4 per dikurangi 0,3, 0,1. 0,6 dikurangi 0,1, 0,5. Kalau ini produk jadi ditambah 0,4. Yang tanyain apa sih? Maka gas B dalam keadaan setimbang. Ini ya. Nah, maka jawabannya adalah A. Bisa ya? Oke. Sip. 4. Jumlah gas NO yang dihasilkan akan maksimal kalau tindakan yang diambil itu seperti apa? NO ini adanya di kanan. Berarti kalau mau maksimal reaksinya harus bergeser ke kanan. Kita lihat dulu ya koefisiennya, kita cek. Koef di kanan itu berapa? 2 ya, dari ini aja. Koef di kiri itu ini 1, ini 1, berarti 2 juga. Berarti apa? Tekanan sama volume tidak akan berpengaruh di sini, ya enggak? Kan kalau volume mau diperbesar,
geser ke koefisien besar. Kalau volume diperkecil, geser ke koefisien kecil. Tekanan diperbesar, geser ke yang kecil koefisiennya. Kalau tekanan diperkecil, geser ke yang koefnya besar. Ya nggak? Jadi di sini tekanan sama volume nggak ngaruh. Makanya ini ada tekanan nggak ngaruh, tekanan nggak ngaruh, volume nggak ngaruh, volume nggak ngaruh karena koefisiennya sama guys, ya. Jadi di sini yang mengaruhi suhu. Dan memang betul kalau suhu dinaikkan gesernya kemana? Ke endo. Ini reaksinya endo ke kanan, betul? Maka gesernya ke kanan. Sip. Nomor 5. Gas N2 dengan volume 10 mili direaksikan dengan 25 gas H2, 25 mili gas H2. Jadi ini 10 mili, ini 25 mili. Kalau kalian ingat ya, kalau semua reaktan, semua spesies yang bereaksinya berwujud gas, ingat bahwa perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan koef. Itu akan sama juga dengan perbandingan mol. Jadi 10 mili dan 25 mili ini kita bisa anggap dia sebagai mol gitu loh. Kita tulis ulang ya. 20 N2 tambah 3 H2 kesetimbangan menjadi 2 NH3. Ini mula-mula, ini bereaksi, ini sisa. Set. Nah, berarti di sini mula-mulanya ada 10 mol gitu aja lah ya. Ini 25 mol gitu aja. Nah, volume akhir pada saat setimbang tercatat 25 mili diukur pada PT sama. Maksudnya apa? Nanti kan di sini pada keadaan setimbang N2 ada molnya, H2 juga ada molnya, NH3 juga ada molnya. Nah, ini tiga-tiganya ini kalau ditotalkan itu akan sama dengan 25 maksudnya gitu. Ya. Jadi bukan volume salah satu dari ketiga ini, melainkan totalnya adalah 25, ya. Nah, terus berarti yang bereaksi gimana dong, Pak? Ya, kita misalin aja. Kalau ini yang bereaksinya X, koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 3, berarti 3X. Koefisiennya 2, 2X. Gitu kan? Berarti pada saat setimbang di sini 10 min X, ingat kenapa jadi dikurang? Karena kan dia reaktan ya. 25 min 3X, gitu kan ya? Kalau ini jadi 2X karena dia produk. Tinggal jumlahin aja. Ini tambah ini harus sama dengan 25. Berapa? 10 tambah 25 itu 35. Min X min 3X sama dengan min 4X. Tambah 2X min 2X. Sama dengan 25. Gitu. Berarti 10 sama dengan 2X. X sama dengan 5. X sama dengan 5 nih guys. Ketahuan. Yang ditanyakan adalah volume gas NH3 yang terjadi pada saat setimbang. Ini NH3 saat setimbangnya adalah 2X. Maka kita cari aja. Kalau X-nya 5 berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi jawabannya B. Gitu ya. Sip, nomor 6. Dalam ruang 1 liter terdapat 1 mol gas HI. Oke, itu berarti mula-mulanya ya. 1 mol gas HI. Terurai menjadi ini. Sesuai persamaan reaksi ini. Harga Kc pada saat ini, pada saat tersebut adalah 4. Jumlah gas H2 yang ada pada saat setimbang adalah Oke, kita tulis ulang. Ini semuanya gas ya. Jadi Bapak nggak tulis wujudnya, langsung aja lah ya. Nah, gitu kan. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, saat mula-mula ini ada 1 mol, betul ya? Dan diketahui bahwa Kc-nya itu sama dengan 4. Kc itu adalah ini pangkat 1 ya enggak? Ini dipangkatin 1 juga karena koefisiennya 1, dan di sini dipangkatin 2. Bisa enggak di sini langsung pakai mol-molnya? Bisa.
Karena di sini volumenya 1 liter ya, jadi langsung menunjukkan molarnya itu. Oke. Yaudah kita cari yuk. Kalau misalkan ini dimisalkan lagi ya. Kalau misalkan di sini yang bereaksinya adalah 2x, berarti di sini x, di sini x, ya nggak? Kenapa Pak pengennya 2x? Iya, karena biar gampang ini 2, ini 1. Berarti kalau ini 2x, ini x. Kalau dimisalkannya sama x, ini x misalkan. Berarti ini setengah x, ribet nantinya kayaknya. Jadi lebih enak kayak gini. Maka pada saat setimbang ini akan 1 min 2x, betul? Ini akan x, ini akan x. Dan rumus KC itu adalah produk bagi reaktan dipangkatin masing-masing koefisien. Berarti di sini KC itu adalah ini kan. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. X pangkat 1 kali X pangkat 1 per ini 1 min 2X pangkat berapa? Pangkat 2 ya. 1 min 2x pangkat 2. Hasilnya sama dengan 4. Kalau kita jeli, ini itu akan menjadi x kuadrat per 1 min 2x kuadrat sama dengan 2 kuadrat. 4 itu 2 kuadrat kan? Tuh, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Bisa nggak kita akarin semuanya? Bisa. Kita akarin aja sebelah kiri. Maka ke sebelah kanan juga harus diakarin. Kita lanjut sini. X diakarin jadi X. 1 min 2X kuadrat diakarin jadi 1 min 2X. 2 kuadrat diakarin jadi 2. Maka X sama dengan 2 min 4X. Kali silang ya. Maka 5X sama dengan 2. X sama dengan 0,4 kalau gitu. Ya. Pertanyaannya apa sih? Jumlah gas H2 yang ada pada keadaan setimbang. Ini H2, keadaan setimbangnya adalah X. Oh ya udah, tadi X adalah sama dengan 0,4. Berarti langsung aja jawabannya adalah D, 0,4. Bisa ya? Sip. Kalau gitu lanjut nomor 7. Coba lihat di sini, katanya pada keadaan setimbang, reaksi SO2 tambah setengah O2 menjadi SO3. Ini harga tetapan kesetimbangannya adalah K2, maksudnya K1 ini tuh ya, salah dia. K1. Maka pada suhu yang sama, harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini adalah, sebenarnya kalau kita jeli ya, reaksi ini tuh adalah reaksi yang atas. Setelah dibalik, ya enggak? Ini asalnya SO2-nya di kanan, dibalik jadi ke kiri. Ingat, kalau reaksinya dibalik, berarti asalnya K-nya jadi asalnya K1 jadi 1 per K1, ya enggak? Dibalik kan? Setelah dibalik, ternyata dia bukan 1 lagi, koefisiennya jadi 2, berarti dikali 2. Ingat, kalau dikali 2, kalau dikali itu berarti dipangkatin, ya. Nah, itu dipangkatin berapa? Kalinya kan kali 2, berarti pangkatin 2, gitu. Berarti jawabannya ini, 1 per K1 pangkat 2. A. Gitu. Gampang kan? Sip. 8. Reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kiri jika, pertama-tama Pak selalu cek koefisiennya ya. Di sini koefisiennya adalah 5, betul. Di sini koefisiennya 2. Baru kita cek satu-satu. Reaksi kesetimbangan bergeser ke kiri jika konsentrasi O2 ditambah. O2 ditambah, ini naik, berarti bakal ke kiri. Iya betul. Ya, nggak seru. Jawabannya langsung di A. Gitu ya. Nggak seru ini, harusnya disimpannya di E gitu ya. Kalau suhu diturunkan akan berjalan ke exo kan? Exo ke kanan, salah, harusnya ke kiri. Tekanan diperkecil itu berarti volumenya diperbesar, maka bergeser ke F besar, bakal ke kanan juga, itu salah. Konsentrasi NO2 dikurangi, NO2 di kanan dikurangi, bakal ke sini dong, salah. Volume diperbesar, iya, ke F besar, ya gitu. Jawabannya A, benar ya. 9. Reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar. A, B, C, D, E. Kalau tekanannya diperbesar, tekanan itu kan P ya. Kalau P-nya diperbesar, artinya volumenya diperkecil. Iya nggak? Kalau volume diperkecil,
gesernya ke koef kecil, ya nggak? Di sini pengennya reaksi kesetimbangannya tuh bergeser ke kanan. Berarti kanan ini harus yang kecil koefnya. Kalau ini kan 2, kanan juga 2, ya nggak? Kalau ini 1, ini 2. Bakal ke kiri dong kalau ini. Kalau ini 0, di kanan 1. Kenapa ini 0? Karena ininya solid. Kita lihatnya yang gasnya ya. Ini gas semua, di kiri ada 3, betul? Di kanan ada 2. Nah, ini volume diperkecil, geser ke koef kecil. Kebetulan di kanan ini koefnya cuma 2, lebih kecil daripada di kiri. Maka jawabannya adalah D. Gitu ya. Nomor 10. Pada suhu tertentu dalam ruangan 1 liter terdapat kesetimbangan seperti itu. Mula-mula ada 0,5 mol gas SO3. Pada saat setimbang, perbandingan SO3 dan O2 itu 4:3. Oh, kalau gitu gampang. Ditanyainnya apa? KC ini ya. Tanyainnya KC. Oke, kalau gitu kita tulis ulang. 2SO3 kesetimbangan menjadi 2SO2 tambah O2. Mula-mula dia ada 0,5 mol. Yang bereaksi kita belum tahu. Pada saat keadaan setimbang itu perbandingan SO3 sama O2 itu 4:3. Ingat ya, kalau ada perbandingan gitu kita nggak bisa nulis di sini 4, di sini 3, nggak bisa. Tapi harus bawa variabel. Jadi 4x, 3x gitu ya. Ingat, berarti yang naik itu adalah ini. Ini 3x, koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 2, berarti 2 kalinya 6x. Ini juga sama, koefisiennya 2, berarti 2 kalinya ini. Berarti di sini 6x. Ya. Berarti di sini 6x juga. Nah, kita punya data dari sini nih. Kita punya data dari sini. Data berupa apa? Iyalah, itu kan 0,5 dikurangi 6x sama dengan 4x katanya. Berarti 10x itu sama dengan 0,5. Berarti x itu sama dengan 0,05. Di sini tuh. Kalau gitu kita bisa tahu dong. Ini sebenarnya adalah ganti x sama 0,05. 4 kali 0,05 itu adalah 0,2. Ini 0,3. Berarti ini 0,15. Nah, dengan angka-angka ini mol ya, tapi ya ini masih mol, ini juga mol, ini juga mol. Kalau mau nyari KC itu kan harus molar ya, harus dibagi sama volume. Volumenya 1 liter, jadi ini dibagi 1 dulu semuanya. Ya Pak, dibagi 1 kan tetap, ya betul. Jadi KC nya itu sama dengan 0,3 pangkatin 2, betul? Nih, 0,3 pangkatin 2 kali 0,15 pangkatin 1. Gitu ya. Per 0,2 pangkat 2. 0,2 pangkat 2. Gitu. Ini kalau dihitung jawabannya adalah B. 0,3375. Ya kan, coba hitung pakai kalkulator deh ya. Segitu. Oke. Sip. 11. Pada suhu tertentu dalam ruangan tertutup yang bertekanan 10 atm, berarti di sini tekanan total atau petot. Ya enggak? Petotnya adalah 10 atm. Terdapat dalam keadaan setimbang. Oh. Jadi pada saat keadaan setimbang, langsung aja ya, S pada keadaan setimbang. Nih. Dalam keadaan setimbang, aduh, my voice. Dalam keadaan setimbang, dalam keadaan setimbang, ya, ada 0,3 mol gas SO2. Ini SO2 nih, 0,3 mol katanya ya. 0,1 mol SO3, ini 0,1, ini juga 0,1 tuh. Kalau mau nyari Kp, yang tanya Kp kan ya, berarti kita harus tahu P masing-masing, ya enggak? P masing-masing itu tinggal ingat, P masing-masing sama dengan mol X ya, per mol tot kali P tot.
gitu kan ya. Nah tinggal ini mol masing-masingnya berapa, ini berarti tinggal 0,1 per 0,5 totalnya ya, kali 10 berarti sama dengan 2 mol. 0,1 itu 2 mol, berarti ini juga 2 mol. Ini 2, totalnya harus 10, berarti ini 6 mol. Sorry, 6 ATM. Ini 2 ATM, ini 6 ATM, ini 2 ATM. Totalnya 10 kan ya. Langsung aja masukin, berarti KP sama dengan nih 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Gini aja ya, jadi 2 kali 2 ya. Coret-coret, 6 pangkat 2 36 bagi 2 adalah 18. Jadi KP-nya adalah 18. Gitu. Bisa ya? Ship. Capek. 12. Dalam ruangan 1 liter terdapat kesetimbangan antara gas ini sebagai reaksi persamaan reaksinya kayak gini. Pada kesetimbangan tersebut terdapat 0,01 mol N2, 0,01 mol H2. Oke, 0,05 mol. Oke. Jadi di sini 0,05 mol, ini 0,01, ini juga 0,01 katanya. Nilai ketetapan kesetimbangannya. Di sini ada mol, di sini ada liter. Berarti ini nyari KC, guys. Udah langsung aja, simple ya. Ini pada keadaan setimbang lagi. Oh, langsung aja kalau gitu mah. Karena volumenya 1 liter, kita bisa langsung pakai ya ini sebagai yang dimasukin ke KC-nya. Kalau bukan 1 liter harus dihitung dulu, harus dibagi dulu ya. Langsung aja yuk. 0,01 pangkat 1 berarti 0,01 kali 0,01 pangkat 3. 0,01 pangkat 3 per 0,05 pangkat 2. 0,05 pangkat 2. Kalau kita hitung, ini tuh adalah 10 pangkat min 2 pangkatin 3, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat min 8 ini tuh ya. Ini jadi 25 kali 10 pangkat min 4, berarti 10 pangkat min 4 per 25. Ini tuh sama dengan 100 per 25 kali 10 pangkat min 6, berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya ini B. Nah itu mah tinggal matematika aja. Yang penting kalian bisa sampai sini kotret sendiri aja ya. Udah sampai sini mah. 13. Diketahui KC, ditanya KP. Ada R-nya, ada T-nya. Oh berarti ini mah pakai rumus apa? KP sama dengan KC dalam kurung RT delta N gitu kan ya. Masukin yuk KC-nya 4,5 kali 10 pangkat min 2 katanya ya. Dikali R-nya berapa? 0,08. K-nya 750 Kelvin, udah Kelvin langsung aja. Nah, delta N-nya ini adalah di kanan 2, di kiri 4, berarti 2 kurangi 4 adalah min 2. Ingat ya. Kalau pangkat negatif itu pindah ke bawah, itu bakal jadi hilang negatifnya. Jadi kayak gini. Dan ini jawabannya adalah, kalau kalian hitung ya, 1,25 kali 10 pangkat min 5. Jawabannya E. Gitu. Saya langsung aja, itu mah gampang. Nilai KP untuk reaksi tersebut adalah, lihat sekali lagi ya, ada KC, ada K, ada R juga pasti. Kita langsung aja masukin KP sama dengan KC RT delta N. KC-nya 0,11, R-nya nggak tahu, ya udah R aja. Sebenarnya ada ya di soal yang tadi ya. T-nya juga ini 700. Delta N-nya kita lihat 1 1 berarti 2. 1 1. Ini udah setara nih. 2. Ya udah tuh 2 kurang 2 sama 0 ya. Pangkat 0. Apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1, berarti 0,11 kali 1 hasilnya itu tetap 0,11. Berarti di sini mah KP-nya sama dengan KC.
Jadi jawabannya C. Oke, easy. Terakhir, pada penguraian satu mol gas SO3, berarti ada SO3 sebanyak 1 mol ya, menjadi gas SO2 dan O2. Udah setara belum? Belum. Setarain. Ini kayaknya kali 2 deh. Ini kali 2 juga. O-nya jadi 6, ini 4 tambah 2 6. Oke, sip. Mula-mula ini ada 1 mol katanya ya. Tuh. Diperoleh gas O2 sebanyak 0,25. Kalau diperoleh itu berarti pada keadaan apa? Pada keadaan setimbang kan ya? Bereaksi setimbang. Diperoleh sebanyak 0, astagfirullah, 0,25 mol. Berarti di sini juga naik 0,25 mol. Dengan koefisien 1, dengan koefisien 2 berarti dia 0,5 mol. Berarti ini juga sama, 0,5 mol. Berarti di sini juga sama, 0,5 mol. Di sini juga sama, 1 dikurangi 0,5, 0,5 mol. Yang ditanyakan apa sih? Maka harga kesetimbangan. Ketetapan kesetimbangan. KC berarti ya. Tapi di sini volumenya bukan 1 liter. dm kubik itu sama dengan liter ya, sama dengan liter. 5 liter ternyata volumenya. Berarti buat nyari M-nya, ya udah kita hitung dulu, berarti 0,5 per 5 sama dengan 0,1. Berarti ini juga 0,1. Ini berarti 0,05. Ya enggak? Iya. Ya. Molar. Berarti KC-nya, ingat tinggal yang kanan per kiri masing-masing dipangkatkan ke koefisiennya. Nih. SO2 2 koefisiennya berarti 0,1 pangkat 2. 0,1 pangkat 2 dikali 0,05 pangkat 1. 0,05 pangkat 1 per 0,1 pangkat 2. 0,1 pangkat 2. Oh, ini bisa dicoret ya. Nih, ini bisa coret nih, 0,1 pangkat 2 nih. Nah, berarti ini hasilnya 0,05. Tuh, begitu isinya A. Nah, itu pembahasan 15 soal tentang kesetimbangan. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya dipelajarin lagi bolak-balik. Mungkin penjelasannya terlalu cepat karena Bapak nggak bisa lama-lama ada di depan kamera. Bapak harus segera istirahat lagi. Kalau gitu sampai ketemu besok saat ulangan. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.